Sejarah komputer dari masa ke masa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pragenerasi, yang kedua peralihan generasi, yang ketiga tabung hampa, dan yang keempat komputer generasi pertama, dan yang kelima komputer generasi kedua. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu pragenerasi. Charles Babbage merancang suatu mesin yang dikenal dengan Dividence Engine. Dibuat pada tahun 1823, mesin ini mampu menghitung tabel matematis. Babbage membuat konsep mesin baru yaitu Analytic Engine. Peralihan generasi. Awal era komputer modern, Atanasoff Berry Computer atau ABC tahun 1937 sampai 1942 yang mengimplementasikan perhitungan biner untuk menyelesaikan permasalahan linear. Konrad Zuse, ilmuwan Jerman, merancang Z3 pada tahun 1931. 3. Tabung hampa. John Ambrose Fleming yang menemukan bahwa efek addition tabung hampa dua elemen yang disebut dioda. Pada tahun 1906, peneliti Amerika menemukan elektroda ketiga disebut dengan trioda. 4. Komputer generasi pertama. Kemampuan komputer untuk menyimpan program dalam memori, dan program-program ini ditulis dalam kartu yang dilubangi kemudian dieksekusi. 5. Komputer generasi kedua. Penemuan transistor pada tahun 1947. Yang keenam itu ada komputer generasi ketiga. Di komputer generasi ketiga ini ada penemuan IC, Integration Circuit. Jess Kebley adalah seorang karyawan instrumen yang pertama kali menemukan ide untuk menyatukan seluruh komponen dalam satu blok monolit semikonduktor pada tahun 1958. Yang ketujuh itu ada komputer generasi keempat, LSI Large Scale Integration, dan VLSI Very Large Scale Integration adalah teknologi pemampatan komponen elektronik dalam satu chip atau IC. Klasifikasi chip IC berdasarkan jumlah di dalamnya, yaitu yang pertama ada SSI Small Scale Integration sampai 100 komponen per chipnya. Yang kedua itu ada komputer mikro yang bisa disebut juga komputer pribadi. Terus yang ke-8 ada komputer generasi kelima. Komputer ini lahir sejak tahun 1980 dan hingga saat ini masih berlangsung. Di samping itu juga komputer ini dapat memanfaatkan parallel processing dan artificial intelligence secara penuh. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menemukan teknologi baru, teknologi masa depan. Jepang salah satu dalam proyek ICOT, Institute for New Computer Technology. Beberapa contoh dari teknologi generasi kelima adalah yang pertama ada IBM PC 5150, yang kedua ada BM 5140 PC, yang ketiga ada Mochitos yang 128K, dan yang terakhir ada MacBook. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir secara baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu keputusan di perusahaan. Konsep inti dari informasi, sumber dari informasi adalah data. Perbedaan data adalah sekumpulan angka dan fakta yang belum diolah, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya dengan menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen juga dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional perusahaan. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Perancangan sebuah sistem informasi manajemen melibatkan komponen berikut. Yang pertama ada manusia.
peran manusia yaitu merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, informasi. Informasi yang berguna di sini merupakan informasi yang relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada sistem. Sistem informasi manajemen ialah sebuah sistem besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem. Subsistem dalam sistem informasi manajemen bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyempurnakan data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Yang keempat, organisasi manajemen. Organisasi manajemen sendiri adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasi perusahaan. Dan yang kelima, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pengusaha tidak dapat mengambil keputusan dengan baik apabila tidak adanya sistem informasi manajemen sebagai wadah untuk mengelola informasi. Dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan yaitu dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Informasi juga harus bersifat relevan dan mengandung fakta serta tidak ada unsur rekayasa. Selanjutnya ada tantangan pengembangan sistem informasi dalam lingkungan global. Ada 4 model sistem umum perusahaan. Yang pertama ada aliran sumber daya fisik, meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang, yang dimana itu semua akan dijadikan input dan diproses menjadi output yang akan dijual kepada orang lain. Yang kedua ada aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya ini terdiri dari data virtual, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga ada mekanisme pengendalian perusahaan yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, standar kinerja harus terpenuhi oleh perusahaan jika perusahaan tersebut ingin mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada manajemen perusahaan. Yang ketiga, suatu pemrosesan informasi mengubah data menjadi informasi. Selanjutnya ada lingkaran umpan balik atau feedback loop yang terdiri dari sumber daya virtual, data informasi, dan lingkungan. Lalu kemudian data-data tersebut diproses melalui pemrosesan informasi dan diubah menjadi informasi. Selanjutnya ada 8 unsur lingkungan. Yang pertama ada pemerintah government. Pada tingkat pusat, daerah, dan lokal memberikan batasan-batasan dalam bentuk undang-undang dan peraturan, tetapi juga memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk informasi, pembelian, dan dana. Kedua, ada masyarakat global atau global community, adalah wilayah geografis tempat perusahaan melakukan operasinya. Yang ketiga, ada pelanggan customer, orang yang menggunakan barang atau jasa. Yang keempat, ada pesaing atau competitors, mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasaran. Yang kelima, ada pemegang saham atau pemilik, bisa disebut dengan stockholder atau owners, adalah orang-orang yang menanamkan modal di perusahaan dan mewakili tingkat manajemen tertinggi. Yang keenam ada serikat buruh atau laborers unions, adalah organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja tidak terampil. Yang ketujuh ada pemasok atau suppliers, menyediakan material, mesin, jasa, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasanya. Yang kedelapan ada masyarakat keuangan atau financial community, terdiri dari lembaga-lembaga yang mempengaruhi sumber daya uang yang tersedia bagi perusahaan. Selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan. Apa sih itu aliran sumber daya lingkungan? Aliran sumber daya lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu ada aliran umum dan aliran yang jarang terjadi. Aliran umum dibagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran informasi dari pelanggan, yang kedua ada aliran bahan baku dari pelanggan, yang ketiga ada aliran uang kepada pemegang saham, yang keempat ada aliran bahan baku dari pemasok. Dan yang kedua ada aliran yang jarang terjadi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aliran uang dari pemerintah, yang kedua ada aliran bahan baku kepada pemasok, dan yang terakhir ada aliran pegawai kepada pesaing. Dan selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan memiliki pengaruh terhadap aliran-aliran sumber daya lingkungan, di mana sumber-sumber perusahaan dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada perangkat keras komputer, yang kedua ada perangkat lunak komputer, yang ketiga ada spesialis,
informasi, yang keempat ada pemakai, yang kelima ada fasilitas, yang keenam ada basic data, dan yang terakhir ada informasi. Pencapaian keunggulan kompetitif ini menunjukkan atau menggunakan sistem informasi di mana akan sebuah menuntun manajemen untuk menghasilkan manajemen yang efektif dan yang baik, yang biasa kita sebut dengan manajemen informasi. Manajemen informasi memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif. Dan apa itu keunggulan-keunggulan kompetitif? Keunggulan-keunggulan kompetitif dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama ada keunggulan strategis, dan yang kedua ada keunggulan taktis, yang ketiga ada keunggulan operasional. Keunggulan taktis dimaksud adalah perencanaan untuk mencapai keuntungan. Yang kedua ada keunggulan taktis, yang artinya metode-metode yang menyempurnakan strategis, di mana memilih cara-cara yang baik atau yang lebih baik dibanding pesaing. Yang ketiga ada keunggulan operasional, di mana transaksi dan proses ditujukan untuk mencapai keuntungan. Selanjutnya yaitu tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan MNC terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografik dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Selanjutnya, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Kendala yang harus diatasi oleh pengembang sistem GIS. Yang pertama, kendala-kendala politik. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Di antaranya, pembatasan pembelian dan impor pelantik keras, pembatasan prosesan data, pembatasan komunikasi data. Yang ketiga, masalah-masalah teknologi. Dan yang keempat, kurangnya dukungan dan manajemen anak perusahaan. Yang terakhir yaitu perubahan alamiah manajemen informasi. Tugas manajemen informasi menghadapi permasalahan baru sebagai teknologi baru yang dapat membuat proses sistem transaksi gaya lama tidak terpakai lagi. Yang kedua, pengaturan legacy system merupakan salah satu masalah, contohnya mengubah informasi berjalan pada hardware baru. Yang ketiga, penggunaan data multimedia. Berarti bahwa manajemen citra saat ini sebagai tugas kedua yang penting untuk manajer informasi. Dan yang terakhir, pengetahuan manajemen adalah tugas ketiga. Permintaan terhadap sistem manajemen basis data yang mudah digunakan dan paket software guna analisis data.